Shalom. Entar pengurapan begini. Tadi Tuhan udah hadir, saya diurapi. Jadi gini, saya cuma hanya menyodorkan tangan saya, dua-duanya. Tangan saya akan ada minyak urapan. Terus masing-masing datang siapa yang mau, jadi saya nggak akan panggil. Siapa yang mau meletakkan tangan ke atas tangan saya, kemudian tinggal ngomong di hati apa yang mau diambil. Urapan apa, jenis apa. Jadi tergantung kebutuhan, jadi saya nggak akan ngomong, saya nggak akan, nggak akan ngomong lah. Untuk kamu terima atau enggak, kamu sendiri yang akan mengambil atau menerimanya. Anggap ya. Tapi saya harus ngejelasin dulu mengenai pengurapan ini. Pengurapan apakah memang perlu? Ya. Gini loh, Kristus aja ketika pertama kali dia mau melayani, Tuhan itu diurapi ketika pada saat dia dibaptis, terbukalah langit, kemudian turunan namanya urapan itu atau roh di dalam bentuk burung merpati turun ke atas Tuhan. Nah, ketika Tuhan diurapi, saat itu juga dia dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun untuk dicobai. Nah, dia akhirnya menang. Tuhan menang. Jadi pengurapan itu salah satunya adalah supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Dia maksud bisa mengalahkan yang namanya hal-hal yang pencobaan dari iblis. Nah, arti kata Yesus sendiri kan dikatakan sebagai Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi contoh kita di awal yang pertama adalah Kristus. Kristus itu gini. Pertama kali Yesus itu kan gini loh. Dia berasal dari yang kudus, bukan benih dari manusia. Nah, karena dia benih dari kudus, tubuhnya itu kudus. Walaupun tubuh manusia, dia tidak ada namanya tubuh daripada yang tubuh dosa. Gitu. Jadi tubuhnya kudus, cuman yang namanya tubuh manusia itu punya kelemahan, mesti tidur, mesti makan gitu loh. Jadi dia ketika ada di bumi itu dia tidak memakai tubuh roh, tapi tubuh jasmani manusia. Nah, ketika dia mulai pelayanan, sebetul dalam dirinya adalah Roh Kudus, ada urapan, jadi ada kekudusan ilahi gitu loh. Tapi di sini Allah membedakan antara Roh Kudus yang ada di dalam Kristus. Ketika Tuhan mau mulai melakukan tugasnya, itu Tuhan diberikan urapan. Jadi diberikan kuasa sebelum dia melakukan sebuah pelayanan. Nah, Yesus sendiri itu kudus, rohnya itu kudus. Nah, urapan itu berasal dari atas. Sesuatu yang di luar dari dia, tetapi yang berasal dari Allah Bapa. Jadi maka itu turunlah Roh Kudus ke atas Tuhan Yesusnya. Nah, jadi maksudnya gini, posisinya Yesus adalah Roh Kudus pada waktu jasmani, tetapi urapan itu posisinya adalah Allah yang memberikan kepada Tuhan. Nangkap ya? Nah, firman Allah katakan, coba dibuka. Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus plus dengan kuat kuasa. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Di sini katakan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus plus dengan kuat kuasa. Jadi ini sebuah dasar firman-Nya ya, bahwa Allah ngurapin Tuhan. Nah, Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah, ya Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, begini. Karena Kristus itu berasal dari yang kudus, tubuhnya itu kudus. Nah,
Akibat tubuhnya kudus, dia ketika pertama kali menerima urapan, ya Tuhan mengurapi dia dibaptis dengan Roh Kudus, ya dengan berbentuk seperti burung merpati, dia menerimanya full. Maka dibilang secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian itu turun atau tinggal di dalam Kristus. Nah, dia itu karena tubuhnya, rohnya kudus, tubuhnya itu kudus dan bukan tubuh manusia secara umum. Karena dia berasal dari benih yang kudus, dia menerima semua total 100% urapan dari Tuhan. Nah, saya harus jelasin gini. Sebab begini, tubuh manusia kita pertama kali percaya sama Tuhan diberikan Roh Kudus. Tetapi ada yang dia namanya kuat kuasa. Ada yang itu namanya urapan. Nah, urapan itu sebetulnya kita butuhkan. Nah, karena tubuh kita fana, ketika menerima pengurapan, tubuh kita akan bereaksi. Saya sering cerita bahwa mulai tahun 2005 saya mulai diurapi Tuhan. Nah, pada suatu hari saya lupa kapan ya. Ketika saya lagi dulu masih di lantai 2, 2005 kita belum beli ini gedung. Tapi kita bisa beli itu kan kita mulai 2003. Kita beliin 2010, 7 tahun. Itu angka yang sempurna Tuhan bisa bukan jalan untuk bisa beli rumah. Beli ini ruko. Nah, pada waktu satu hari ketika saya lagi penyembahan, saya kan biasa diurapi sama Tuhan. Pernah satu kali ketika saya diurapi, jadi pengurapan itu dari atas. Ya, saya nggak berasal dari, jadi ada 2. Dari atas langsung, dari hamba Tuhan atau ya dari sebuah benda bisa. Nanti ada contohnya. Nah, ketika saya karena udah sering diurapin, kemudian saya diurapin sekali. Nah, waktu diurapin sekali itu ada waktu itu badan saya tuh sakit sekali. Jadi ketika pengurapan itu turun ke atas saya, itu seolah-olah daging saya tuh ditarik. Itu kayak saya pengen mau copot. Ini daging kulit saya tuh kayaknya mau copot gitu loh. Sakit, benar-benar sakit. Nah, ketika selesai saya jadi ketakutan gitu loh. Ini kenapa? Ini ada apa Tuhan? Kok kenapa sakit sekali saya? Itu benar-benar saya ditarik benar-benar kayak mau dicabik ini kulit gitu loh. Nah, di situ Roh Kudus dalam hati saya ngomong, kau sedang mencicipi namanya kemuliaan Tuhan. Mencicipi dikit mungkin 0,0001%. Saya baru ngerti kalau firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Gak mungkin. Secara jasmani kita itu bisa melihat Tuhan. Yang saya maksud begini, Tuhan itu kudus. Ketika kekudusan ditampilkan, kita melihat kekudusan. Ini tubuh jasmani kita gak mungkin hancur. Pasti hancur. Kenapa? Karena dosa. Tubuh manusia kita ini fana. Itu dosa bisa ketika ada kekudusan itu hancur. Nah, saya maksud begini. Urapan itu sesuatu yang memang Tuhan berikan dari atas kepada kita. Tujuan urapan itu bukan sesuatu hal yang gagah-gagahan, tetapi problemnya begini. Sekalipun saya punya urapan banyak, tapi kalau saya tidak punya iman, itu urapan cuma hanya potensi. Hanya di dalam gudang badan saya, tapi nggak bisa digunain. Ya, saya harus seimbang. Saya harus seimbang bahwa memang urapan dibutuhkan, tetapi urapan bekerja kalau ada iman di situ. Ya, ada plus iman. Plus keyakinan yang kita punya untuk kita mengerti, oh yes, gue punya urapan ini, gue punya kuasa Tuhan, kemudian kita melangkah. Iman tanpa perbuatan itu 0. Artinya iman tanpa perbuatan, urapan dengan tanpa perbuatan itu nggak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi tetap harus ada yang namanya iman. Cuman saya nggak iman saya udah ngomongin berapa kali, cuman saya akan bicara masalah urapan.
Jadi di dalam Kristus seluruhnya urapan atau secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan itu ada dalam dirinya. Nah, Tuhan aja perlu diurapi sebelum pelayanan. Pada waktu dia dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, ya. Tuhan aja perlu diurapi. Nah, apakah kita perlu diurapi? Apakah kita sudah diurapi? Nah, sebetulnya begini. Firman Allah katakan, coba 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Sebab Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke, di sini Paulus ngomong ke jemaat Korintus katakan, meneguhkan kami bersama-sama dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi kita. Jadi sebetulnya ketika pertama kali mendapatkan pengurapan itu pada waktu kita percaya sama Kristus, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Tetapi this not enough. Kenapa? Karena begini. Urapan itu adalah nih yang Tuhan kasih saya ya. Ketika saya mulai tahu urapan 2005. Kriterianya begini, bukan kriteria, artinya? Urapan adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ya, jadi kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan kita sehat, amin, ya kan? Kehendak Tuhan kita diberkati, ya kan? Kehendak Tuhan kita bahagia, ya kan? Kehendak Tuhan bahwa kita berhasil. Jadi saya begini, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi termasuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu kehendak Dia. Aku datang untuk memberikan hidupnya dalam kelimpahan. Aku datang memberikan kehidupan, memberikan sebuah kehidupan, bukan kematian, bukan kesusahan. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah janji kepada kita untuk kita bisa nikmatin. Itu kehendak-Nya. Anggap ya. Lalu kenapa kita tetap meminta pengurapan? Tapi sebetulnya kita sudah diurapi pada waktu terima Roh Kudus. Gini, memang untuk kita melakukan sebuah pelayanan tertentu, sebetulnya mau pelayanan maupun kehidupan sehari-hari sama aja gitu dia. Kita butuh yang namanya pengurapan khusus. Pengurapan itu kuasa Tuhan atau kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita ya untuk kita melakukan. Jadi saya langsung begini. Pernah dulu satu kali saya pernah bacakan seorang pelari sprint gitu ya. Yang 100 meter apa ya. Akhirnya didiskualifikasi padahal dia menang. Nah sebab kenapa? Pada waktu dia lagi bertanding, kemudian kan menang. Ketika menang dicek tubuhnya. Nyata dia pakai doping. Doping itulah yang membuat dia melebihi kemampuan dia sendiri. Nanggap gak? Jadi sesuatu yang sebetulnya dia lari 100 meter itu misalnya dia cuma hanya 15 detik. Tetapi karena dikasih doping yang membuat dia mempunyai sebuah tenaga yang lebih. Akhirnya itu orang bisa sampai 12 detik. Contohnya gitu ya, saya gak tahu berapa, saya lupa. Jadi prinsipnya pada waktu dia diberikan doping, dia makan sebuah obat lah ya, namanya doping gitu loh. Ya istilahnya tuh doping merupakan sesuatu yang zat kimia yang membuat orang itu melebihi lah gitu loh. Nah pengurapan adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kok bisa kita ngelakuin? Karena ada kemampuan kuasa Tuhan dalam diri kita yang memampukan. Jadi kenapa orang ini pelari sprint ini bisa sampai 12 detik padahal biasa cuma 14 atau 15. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masuk dalam diri dia yang bukan jati diri dia sendiri yaitu obat yang membuat dia mampu.
Jadi urapan itu sifatnya adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Angkat. Nah, itulah sebetulnya kalau kita pengen mau mendapatkan urapan, kita mengharapkan bahwa kekuatan Tuhan kasih kita doping, membuat kita bisa melakukan sesuatu yang bagi kita tuh susah, sulit dan bahkan mustahil. Tapi karena ada kuasa Tuhan kita mampu. Anggap. Ngerti ya? Nah, urapan itu ketika diberikan kepada kita itu ada ada bobot atau beratnya. Nah, tadi kenapa saya katakan bahwa Tuhan itu langsung terima seutuhnya 100% cuma sekali. Karena tubuhnya itu kudus. Jiwanya kudus. Nah, untuk kita menerima urapan Allah itu butuh yang namanya kita fokus kepada Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, kita ngerti firman Tuhan mengenai pengurapan, kita mempunyai hati yang mau terima. Pengertian urapan ini sangat jarang sekali hamba Tuhan ngerti ginian. Kenapa? Bukan karena Tuhan membatasi, karena dia nggak belajar. Anggap ya, sebetulnya bisa dipelajarin ya, karena dulu pertama kali saya ngerti urapan, saya tertarik, saya belajar. Nah akibat saya belajar, akhirnya saya ngalami urapan. Nah kalau saya cuma dengar doang tapi kemudian saya nggak pelajari, nggak dapat apa-apa. Mungkin orang hamba Tuhan itu belajar yang lain. Ya sudah, dia akhirnya dapat pengertian yang lain. Kalau saya yang lain itu saya nggak ngerti. Karena saya bukan di situ Tuhan taruh. Nangkap ya. Jadi beda-beda. Nah urapan yang Tuhan berikan yang karena saya mempelajari akhirnya saya ngomongnya cepet nih. Ngerti kan ya? Saya ngomongnya karena saya butuh waktu yang untuk nanti kan lama gitu loh. Yang saya maksud gini, jadi urapan itu sebetulnya kita butuhkan. Dan kita menerimanya itu tidak bisa sekaligus. Kenapa nggak bisa terima sekaligus? Karena tubuh kita, pengertian kita belum. Jadi gini, semakin ngerti, makanya firman kan pembaharuan budimu, pembawakan akal budimu. Jadi pola pikir kita harus diubah. Semakin pola pikir kita berubah, sepengerti seperti Tuhan, lebih ngerti lagi kehendak Tuhan, urapan itu pun bisa ngalir lagi masuk. Jadi ketika saya mulai diurapi sama Tuhan itu karena otak saya mulai mengalami perubahan. Jadi ketika saya sekali datang ke Tuhan, saya ngobrol sama Tuhan, saya baca firman Tuhan, kemudian saya diurapin. Jadi saya pengurapan itu harus baca, bukan harus ya, setelah saya baca firman Tuhan, setelah saya ngobrol sama Tuhan, atau setelah saya penyembahan, baru diurapin. Nah, jadi pengurapan itu bukan bisa diterima dengan sekali, tapi sebetulnya berkali-kali. Tergantung kita maunya. Jadi ini cuman hanya melalui keinginan kita. Maksudnya begini, urapan itu seperti yang saya minggu lalu saya katakan, itu seperti iman. Itu yang mau badan kita gede, berotot, itu butuh proses. Jadi untuk kita mau ngangkat 30 kilo, saya kalau ngangkat 30 kilo saya mencret. Gitu loh, gak mungkin kuat. Ya kan? Tapi kalau saya mulai ngangkat 5 kilo, 6 kilo. 20 kilo kemarin saya mengangkat cuma sampai segini doang. Gitu loh, gak mungkin sampai sini gitu. Apalagi 30 kilo, udah bong kosong deh ya. Artinya apa? Itu proses dimana ketika saya menerima urapan-urapan, itu membuat saya akan semakin kuat dan semakin kuat. Nah kekuatan itu yang membuat saya semakin yakin. Jadi ketika saya mau ngangkat mengangkat ini ya, speaker. Ya gampang lah. Gue biasa ngangkat 30 kilo gue kuat. Ini paling cuma 10 kilo. Udah ngangkat aja. Artinya apa? Kekuatan kita ngerti, kemampuan kekuatan kita membuat kita punya keyakinan. Nangkep ya? Tapi keyakinan itu harus dilakuin.
Jadi untuk seseorang mempunyai sebuah urapan yang kuat, dia harus ngerti dulu tujuannya untuk apa. Makanya tadi saya katakan gini, saya cuma hanya tangan saya begini doang aja, kalian sendiri ya mengambil. Kalian karena masing-masing yang tahu kebutuhannya. Apa yang pengen yang diharapkan. Nah, sekarang begini, saya langsung masuk deh ya. Roma 1 ayat 10 sampai 11. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungimu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Di sini Paulus mentransferkan memberikan karunia rohani. Gak mungkin dia memberikan kepada jemaat Korintus kalau dia gak punya. Nangkap ya? Dia punya karunia-karunia rohani, jadi dia ingin memberikannya. Untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Gunanya apa? Untuk menguatkan kamu. Untuk semakin kuat. Jadi urapan itu atau mentransferkan urapan sebetulnya untuk menguatkan kita. Nah, sekali lagi, urapan tinggal urapan hanya sebagai potensi kalau kita tidak pernah bertindak atau punya keyakinan. Percaya sama saya tuh udah punya banyak urapan. Tapi ketika ada sesuatu yang bermasalah di pikiran saya, itu gak bisa kerja. Jadi tetap harus ada namanya pikiran yang benar, keyakinan yang kuat, iman yang stabil, membuat urapan itu bisa kerja. Seperti doping, ketika kita melakukan sesuatu dengan urapan itu, membuat kita melakukannya kok gue bisa ya, karena di luar nalar, di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa lakukan. Itu namanya urapan kuasa Tuhan. Ngerti ya? Nah, jadi si Paulus itu mentransferkan karunia rohani. Jadi karunia rohani atau mentransfer urapan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya ngomong ini supaya semuanya tuh ada awalnya kenapa ada namanya urapan, tujuannya pengurapan. Apakah ini bisa ditransferkan? Itu semuanya alkitabiah. Gitu loh. Soalnya ada anak hamba Tuhan atau yang mereka nggak ngerti ya, nggak perlu urapan lah segala macam. Itu salah. Saya nggak mungkin bisa melayani Tuhan dan kalian juga pemain musik segala macam itu nggak mungkin bisa melayani Tuhan tanpa urapan. Kalau tanpa urapan berarti pakai kemampuan diri sendiri. Nggak? Jadi akan jadi bergantung pada kemampuan skill. Makanya kalau orang yang punya kemampuan skill doang tanpa urapan, kering. Kering. Ya nyanyi biasa aja. Ya nyanyi doang gitu. Tapi nggak ada Tuhan di situ, nggak ada hadirat Tuhan di situ. Jadi semua butuh urapan. Pada waktu kita melayani Tuhan khususnya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita merasa butuh, Tuhan mesti kerja nih. Gue butuh Tuhan. Karena ini pekerjaan ini susah. Atau bergantung sama Tuhan. Kita akan butuh atau minta urapan. Kita minta penyertaan Tuhan, kita minta kuasa Tuhan kerja. Itu namanya pengurapan. Nah, jadi pengurapan itu tidak salah. Nah, 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Langsung 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi si Paulus ini kepada Timotius sebagai anak rohani, dia menumpangkan tangan, dia mentransferkan urapan.
ke Timotius untuk pelayanan. Jadi yang namanya mengurapi itu sesuatu yang alkitabiah. Tetapi memang jarang yang melakukannya. Kenapa? Mesti ada pengertian urapan. Tujuannya, gunanya untuk apa? Ya. Terus kisah 19 ayat 12. Kisah 19 ayat 12. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi yang namanya benda, kalau ini bicara sapu tangan contohnya atau kain, itu ada urapan atau kuasa Tuhan. Jadi ada kuasa Tuhan di kain itu. Nah, ketika diletakkan tangan ke atas orang sakit itu sembuh. Roh jahat keluar. Artinya bahwa urapan itu bisa ada di sebuah benda. Tapi ingat, ini bukan menjadi sebuah jimat. Prinsipnya adalah iman percaya sama Tuhan. Gitu loh. Iman percaya bahwa Allah dapat memakai berbagai macam cara. Nah, salah satunya masalah di urapan. Nah, saya masuk ke orang urapan. Berbagai macam-macam urapan. Urapan itu mempunyai berbagai macam jenis. Ya. Awal-awal saya baru tahu itu urapan pertama kali adalah urapan api. Ada firmannya. Gitu loh. Kami dibaptis oleh api dan air gitu ya. Jadi ada urapan api. Nah, urapan itu tujuannya untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Nah, setelah dapat urapan api ada air. Nah, air itu bisa ya memberikan kesejukan, memberikan kesembuhan, membersihkan kotoran gitu loh. Nah, jadi ada berbagai macam jenis urapan. Nah, karena kita ngerti dunia roh, karena saya ada orang-orang yang bisa melihat, karena saya nggak bisa ngelihat, ya saya dikasih tahu, gitu loh. Nah, dikasih tahu bahwa di alam rohnya urapan yang kelihatannya seperti apa. Nah, ketika saya melihat kelihatannya seperti apa, saya semakin lama karena saya belajarin, akhirnya mempunyai saya semakin yakin gitu loh. Bahwa apapun, jadi ketika saya mulai tahun 2005 itu, jadi ketika saya ngomong di alam rohnya itu semuanya jadi. Semuanya jadi. Gitu loh. Jadi urapan dalam diri kita itu sebetulnya tinggal kita omongin, kita percaya jadi. Dalam dunia fisik. Ngerti ya? Nah, tinggal kita merasa butuh atau tidak. Gitu loh. Kalau kita merasa butuh, kita akan berharap urapan itu ada dalam diri kita. Kalau saya karena ngerti urapan, saya tahu kegunaannya apa dan bagusnya kayak apa, saya pakai. Saya gunakan, saya minta. Kenapa? Untuk terutama ke anak saya. Ya pokoknya dalam keluarga dia plus anak gitu loh. Kenapa? Ketika saya punya urapan, ketika saya punya kuasa, saya bisa mengalahkan, menghancurkan setiap panah-panah setan. Saya bisa membuat perlindungan untuk anak saya. Saya bisa mentransferkan, misalnya gini, dalam nama Yesus biar otak anak saya pintar. Biar menjadi dia anak-anak yang sayang orang tua, ya hal-hal yang baik-baik lah. Itu saya pakai melalui urapan. Bahkan sekali pernah gini. Dulu kan saya bingung nih sama si Kyle nih. Tuh anak kalau udah maunya itu ampun gitu loh. Harus dikasih gitu loh. Jadi dulu saya sering gesper dia. Nah, kenapa saya gesper anak? Kenapa? Tahu nggak? Yang dulu saya bilang kan, kenapa saya nggak marahin anak ketika anak
pecahin barang, ngerusak barang. Karena orang tua saya nggak marah ketika saya ngerusakin barang. Saya ngegesper anak karena mama saya sering ngegesper saya. Jadi kayak orang tuh terekam di otak saya. Akhirnya saya pun ngajar anak pakai gesper. Tapi walaupun saya pakai gesper, karena gini, saya ada firman-Nya kok. Kalau engkau menggunakan tongkat didikan untuk anakmu, engkau menjauhi anakmu dari kebodohan, dari kesusahan atau dari apalah ya. Ada dasar firman-Nya. Jadi saya tetap pakai yang namanya tongkat didikan atau gesper. Dulu waktu masa saya kecil, kalau saya nggak nurut nih, atau saya melakukan sesuatu yang berbahaya, pulang-pulang digesper. Saya ingat sekali, saya masih ingat di otak saya nih. Saya pernah yang namanya dulu saya tinggal di kampung ya, di Tanah Abang gitu ya. Main layangan gitu kan. Main layangan sampai ke tengah jalan saya ngejar layangan putus gitu kan. Namanya anak-anak gitu ya. Sampai kelindes kaki saya. Gitu kan. Walaupun nggak kenapa-napa sih ya. Ada orang yang ngelihat. Kasih tahu ke mama saya. Pulang-pulang. Prak! Kan? Cepret, pantat panas. Terus pernah sekali saya kan sekolah SD kan situ deket lah ya. Itu cuma jalan kaki 10 menit sampai. Teman itu jalan raya. Nah ketika jalan raya itu ada bus yang memang dari saya dekat terminal Tanah Abang gitu loh. Jadi kemudian ada bus itu lagi berhenti. Nah saya pas keluar sekolah saya naik. Naiklah kemudian duduk di pinggir pintu. Kayak kondektur gitu kan. Mama saya ada yang kasih tahu. Digesper lagi. Waduh. Tapi dulu emang saya gini loh, nakal saya tuh nggak memberontak. Ya nakal saya yang kayak gitu-gitulah. Cuman dari 4 anak cowok, saya yang paling baik. Paling putih. Yang lain hitam. Karena mereka sering main-main keluar. Kalau saya tuh lebih banyak kutu buku. Baca komik. Nah, saya balik lagi. Si Kyle itu jadi saya sabetin dia. Akhirnya mau gak mau kan ketika saya sabetin ya supaya dia tunduk. Ya. Saya punya disiplin. Nah, saya waktu itu sampai sempat bingung nih Tuhan gimana. Terus Tuhan ngomong sama saya gini. Kau tumpangin tangan ke atas anak, ke atas Kyle. Oke, saya pegang dadanya. Saya katakan gini, di dalam nama Yesus, aku ubahkan hati Kyle menjadi hati yang lembut. Mudah dikasih tahu, nurut. Dalam nama Yesus aku ubahkan. Berubah. Benar, berubah. Berubah. Saya tuh kalau ngegesper, gesper tuh ratusan kali loh. Bukan satuan, bukan puluhan, ratusan. Kenapa? Dia nggak mau sikat gigi, saya gesper. Dia nggak mau tidur, saya gesper. Saya punya aturan main. Saya tuh nggak membiarkan anak. Saya tuh tidak ada pembiaran. Jadi ada kedisiplinan yang namanya tidur. Contoh tidur siang nih. Saya tuh udah sangat ini sekali. Pokoknya abis. Jadi gini, saya selalu ratusan kali ngomong. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu makan, waktu sekolah, waktu main. Jadi kamu harus punya waktu. Sekarang waktunya tidur. Jadi harus tidur. Nah kalau mereka enggak mau tidur. Saya cuma nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Ngerti bahasa gesper ya. Pak. Tidur. Makanya anak saya dari kecil sangat jarang sekali sakit. Karena saya mendisiplinkan ini. Nah singkat cerita gini. Ketika saya doain si Kyle.
Itulah namanya urapan. Saya tahu apa? Itu anak jadi berbeda. Nurut ngomong apa dikasih tahu ngerti. Nurut gitu ya. Enggak, ini kan ada frekuensi yang di luar. Saya udah cek soalnya. Jadi itu karena ya akibat urapan di dalam diri saya yang saya yakinin saya bisa ubahkan. Itulah mengapa saya katakan saya membutuhkan urapan. Urapan itu kuasa Tuhan ya untuk kita melakukan kehendak kita, untuk kehendaknya Tuhan. Kehendak Tuhan supaya hidup kita, anak-anak kita bagus. Anak kita itu nggak memberontak. Sehingga sekarang pun saya nggak pernah ngalamin anak saya memberontak. Anak saya semuanya baik. Tahu aturan mainnya. Sehingga saya tidak punya masalah di sekolahan lah. Misalnya nilainya jelek lah. Dia sama gurunya begini. Sama sekali saya nggak punya. Yang saya maksud begini. Kalau kita ngerti bahwa saya butuh urapan. Untuk apa? Masing-masing kita ada kebutuhan. Yang namanya contohnya misalnya urapan keberhasilan atau urapan kekayaan, kemakmuran. Itu namanya urapan emas. Ternyata ada lebih tinggi lagi urapan berlian. Jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, ketika kita mempunyai urapan itu dan kita sadar dan kita tahu ini ada kuasa Tuhan di dalam diri saya. Plus kita punya iman keyakinan. Kita urapan itu akan memampukan kita melakukan sesuatu yang susah. Yang mustahil tapi bisa terjadi. Maka kita butuh urapan karena kita butuh kuasa Tuhan yang sebagai dopingnya kita. Untuk kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi tapi sekali lagi urapan itu butuh namanya waktu, butuh namanya proses untuk kita selalu diberikan urapan. Jadi pada waktu saya diurapin sama Tuhan, walaupun saya nggak ngerti tujuannya apa saya diurapin, nggak ngerti sama sekali. Tapi akhirnya satu hari mulai pelayanan baru ngerti. Ternyata untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Nah akibat perlahan-lahan saya pengalaman demi pengalaman, urapan itu membuat saya punya keyakinan. Sehingga urapan ini dimanapun saya berada, saya tahu dan sangat tahu bahwa kuasa Tuhan dalam diri saya ini, proteksinya Tuhan, kuasa Tuhan itu begitu besar, saya nggak takut apapun. Dan saya yakin sekalipun saya nggak bisa ngelihat, saya ke hotel manapun, ketika saya nyampe hotel, itu roh pasti keluar. Nggak mungkin dia bisa stay, nggak mungkin. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa urapan dalam diri saya itu punya terang, sinar. Sinar itu membias. Nah setan itu kegelapan. Setan kegelapan itu nggak mungkin bisa dengan namanya bergabung dengan yang namanya terang. Dia pasti akan menyingkir. Nah itu saya butuhkan. Ketika saya pergi ke Jepang kemarin sama anak saya. Ya tidak punya masalah. Nah lalu akhirnya istri saya ngomong. Yang waktu kita di Otia apa? Yang ada roh. Oita ya Otia. Otia. Nyata dia ngomong di awalnya tuh ada roh. Akhirnya pergi. Saya bilang kenapa lu gak ngomong? Wah gue bantai. Nah itu maksud saya. Karena gini loh. Kalau ada roh, kita bawa anak kecil, kita bawa siapapun juga. Kalau kita nggak punya kekuatan, anak kita kan masih bergantung sama kita. Efek dari roh itu bisa kena ke anak. Atau bisa kena ya ke orang tua. Karena itu
roh itu sifatnya adalah memberikan aura negatif, entah itu penyakit lah, entah apalah macam-macam gitu, tergantung rohnya itu apa. Nah, tapi kalau kita punya rohnya dari Allah, punya urapan, kita nampak langsung minggir. Itu salah satu masalah urapan, masalah itu ya. Nah, kalau misalnya urapan keberhasilan, urapan kekayaan, firman Allah katakan apapun yang dikerjakan yang berhasil. Itu butuh namanya kuasa Tuhan. Nah, itu namanya kuasa Tuhan, itu namanya urapan. Nah, urapan itulah yang membuat seseorang bisa berhasil. Tapi tetap dimulai dari proses dari kecil demi kecil gitu. Kenapa? Tujuannya pengalaman. Nah, kalau kita punya urapan itu, ketika kita mengerjakan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Amin. Ngerti gak? Jadi urapan itu adalah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang untuk memampu kita, kasih hikmat, kasih pengertian, membukakan jalan, akhirnya kita berhasil. Nah, saya dulu gak ngerti masalah urapan kekayaan, urapan emas. Sampai suatu hari ketemu sama orang kaya, ya saya coba si Agus lihat, nyata tangannya emas. Gitu. Oh, berarti tangan kan bicara masalah kerjaan kita. Nah, kita kan pakai tangan. Nah, berarti yang membuat seseorang berhasil, tangannya ini jelek atau tangannya bagus? Tangannya gold, emas. Tapi tetap ya, mesti ada iman. Ya. Sekalipun kita nih tangan saya punya iman, tangan saya emas sekalipun, tapi kalau saya nggak punya iman, percuma. Tapi gini, bukan berarti urapan itu tidak ada gunanya ketika dalam diri kita. Jadi saya maksud gini, urapan plus pengertian itu menghasilkan iman, membuat kita berani melangkah. Nah, apalagi kalau kita diberikan hal-hal yang khusus. Kalau saya misalnya hamba Tuhan ya, itu ada hamba Tuhan memang panggilannya khusus. Kalau panggilan khusus ya susah. Maksudnya begini, dia akan dapat pengertian di situ. Jadi contoh gini, Andrew Wommack, dia itu lebih banyak pengertiannya untuk masalah kesembuhan. Jadi ya apa yang dia ajarin ya masalah kasih karunia dengan kesembuhan. Dia mengakui dia tidak memakai nggak punya urapan khusus untuk kesembuhan. Seperti Benny Hinn atau ada contoh John Gillette itu yang kemarin. Itu adalah mereka punya karunia khusus yang dipanggil sama Tuhan untuk kesembuhan. Nah, dia katakan saya nggak punya. Tapi saya punya firman. Maka saya pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, gini. Oke lah, saya punya pengertian, saya punya urapan, saya punya kuasa. Jadi saya bisa mengalahkan atau menghancurkan kuasa kegelapan itu gampang. Gimana dengan orang yang gak tahu urapan? Yang di gerejanya gak pernah tuh diajarin urapan. Gak pernah ditransfer urapan atau dikasih pengertian. Ya Tuhan ngomong sama saya begini, ada firmanku. Kalau mereka memegang firmanku, kuasa roh apapun, kuasa jahat sekalipun, kalau mereka pegang firmanku, mereka akan bisa mengalahkan setan. Jadi gini, walaupun kita ini tanpa urapan, sebetulnya bisa. Cuman sebetulnya bisa, tapi butuh firman, pengertian firman. Jadi sekalipun misalnya ini kan yang nonton di YouTube gitu ada orang yang hamba Tuhannya nggak ngerti urapan dan nggak ada pernah melakukan pengurapan, ya firman. Karena firman tetap itu nomor satu, ya firman tetap nomor satu. Urapan itu nomor dua bagi saya. Karena urapan tanpa firman jadi freak. Jadi aneh, jadi sesat. Tetap nomor satu adalah firman Tuhan yang harus kita pegang. Jadi kalau orang di luar sana hamba Tuhan yang ngomongin urapan mengenai dunia roh segala macam,
Ada firmannya enggak? Sesuai firman enggak? Fokusnya ke Tuhan atau ke urapan? Fokusnya ke dunia roh atau ke Tuhan? Ada gereja-gereja yang kayak begitu, yang freak, yang aneh, fokusnya ke dunia roh, hal-hal roh, tapi tidak membawa ke jemaatnya untuk ke Tuhan. Tuhan itu yang harus dipandang, Tuhan yang harus dikejar, bukan dunia roh, bukan urapan. Saya harus seimbang, sebab Tuhan ngomong sama saya, karena kau tahu urapan, kau tahu dunia roh, ingat, jaga ajaranmu supaya engkau tidak melewati batas. Sampai sekarang saya batasin. Saya gak mau jadi orang freak aneh. Karena bagi saya gini, mau ngapain lah. Gini loh. Saya yakin saya punya kuasa. Saya yakin punya roh jahat. Apa bisa ngancurin kuasa kegelapan. Tapi kalau anak saya ngeberontak, isi saya ngelawan, terus saya miskin, saya susah. Buat apa? Betul kan? Gak ada gunanya. 5 aspek hidup itu yang paling menurut yang saya istilahnya saya jaga. Karena itu. Nah, saya katakan gini. Urapan yang ada dalam diri saya, Tuhan sudah berikan kepada saya. Apapun yang saat ini kita butuhkan, entah itu kesembuhan, entah itu untuk kemakmuran, entah itu untuk sakit penyakit lah, entah untuk keluarga atau apapun juga. Kepintaran sekalipun itu bisa. Saya yakin dan yakin di tangan saya ini sudah ada banyak urapan. Dan Allah ingin memberikan, karena ini sesuai firman Tuhan, karunia rohani ini. Untuk menguatkan. Tapi gunakanlah ini untuk Tuhan dan gunakan harus dengan iman percaya sama Tuhan. Karena masing-masing kita itu dipakainya berbeda. Saya dipakai dalam hal dunia roh untuk menjaga kuasa kegelapan. Tadi seperti Andrew Wommack, dia itu lebih menekankan masalah kesembuhan. Tapi si Jesse kagak. Dia masalah kemakmuran. Masalah keyakinan hidup diberkati Tuhan kayak apa. Jadi urapannya mereka itu berbeda. Sehingga urapan yang di masalah kekayaan di Andrew Wommack sama di Jesse beda. Pengertian Andrew Wommack dibandingin Jesse untuk uang sangat kuat. Si Andrew Wommack pun mengakui. Dan ketika saya dengarkan, saya bisa membedakan. Memang imannya lebih kuatan Jesse masalah duit dibandingkan si Andrew Wommack. Dan urapannya dulu mana saya minta si Agus cek. Urapannya si Andrew Wommack itu emas. Tapi Jesse berlian. Beda. Nah, yang saya maksud begini. Urapan itu kalau kita pelajari, kalau kita mendalami, itu akan bertambah, makin kuat, makin yakin, makin berhasil. Berarti seperti saya, karena saya panggilan khusus saya adalah macam kuasa kegelapan, saya dengan mudah bantai setan. Saya cuma hanya ngomong dalam sekerikat, hancur. Gak mungkin gak. Kenapa? Karena saya punya keyakinan. Plus saya punya keyakinan, dulu dikasih tahu, saya punya namanya malaikat kerub. Itu malaikat yang ada di tatahnya Allah. Jadi boleh katakan malaikat yang ditata Allah adalah malaikat yang paling dekat sama Allah. Yang punya 5 muka itu. Ketika saya dikasih tahu, karena saya pengertian demikian dipakai dalam pelayanan, itu roh dikasih sama saya tapi jarang digunakan. Kalau musuhnya tinggi doang. Nah, saya sama gini. Karena saya mendalami, karena saya prosesnya di situ, panggilan saya di situ, ya akhirnya saya mendapatkan hal yang dalam di situ. Nah, kalau kita masing-masing dipanggil seperti apa dalam pekerjaan apapun juga, kalau kita mendalami di situ,
kita masing-masing akan berhasil di bidang itu. Saya sebetulnya nanti setelah apa yang saya sedang dalamin ini selesai, nanti saya akan mau masuk ke dalam apa yang masalah kesembuhan atau ya masalah kesembuhan. Walaupun saya pernah mendoakan orang-orang itu sembuh, ya, tapi itu saya dapatkan karena saya cari tahu dulu. Itu ada 2 orang kita yang pernah didoain itu yang autoimun. Autoimun tuh nggak ada obatnya, tapi bisa sembuh. Nah hal seperti itu, cuma memang mesti didalamin dan dipraktekin. Kenapa saya bisa mendapatkan kekuatan Tuhan itu makin besar? Karena dipraktekin. Jadi kalau semakin kita praktek, practice makes perfect. Latihan membuat itu sempurna. Karena kita pakai. Nah, oke ya. Jadi hari ini kita masing-masing mempunyai namanya kebutuhan untuk urapan. Kalau kita butuh urapan. Jadi kalau hari ini kalian siap, ambil semaunya, semampu kita. Ya, sekali lagi itu memang ada bobot. Kalau badan kita udah gak kuat atau sudah cukup, gak bisa. Mau sedot apapun juga bakal bisa. Tapi kalau kita ragu, gak punya niat, sekalipun saya ingin, saya kan tahu ngalir atau gak ngalir. Saya berharap ya diambil, ngalirin. Jadi pada waktu nih terima nih ya, tumpangin tangan. Kamu bilang saat ini dalam nama Yesus Tuhan, aku mau urapan nih bla bla bla. Saat ini aku mempercayai, aku mengambilnya. Saat ini aku tarik dalam nama Yesus. Udah, kamu berbahasa roh, fokus untuk mengambil. Ya, kuasa Tuhan ini. Tadi sudah banyak bicara kuasa Tuhan ini kalau kita butuh. Kalau masalah urapan itu sangat banyak. Saya nggak bisa ngomong di YouTube soalnya ada hal yang kayaknya terlalu lebay, tapi memang itu fakta. Saya pernah alamin. Oke, biar kita siap hari ini. Ya, saya bicara masalah pengurapan. Pengurapan ini dibutuhkan oleh kita. Amin. Oke lah, demikian firman Tuhan untuk kita bisa ngerti bahwa saya harap mengerti bahwa apa tujuan pengurapan dan kita harus butuh urapan. Amin. Oke ya.